kita bergabung pada pagi hari ini, gitu ya. Pagi yang cerah ini, alhamdulillah, gitu ya, kita bisa manfaatkan untuk tetap berkiprah, tetap bekerja melayani masyarakat Jawa Barat, gitu. Pada saat ini dalam hal penyusunan standar kebutuhan barang sebagai pedoman laporan rencana kebutuhan barang milik daerah. Jadi saya mau bicara intinya dulu lah gitu ya, bicara intinya dulu. Kalau ada yang masih bingung gitu ya, sebenarnya apa sih tujuan kegiatan kita pada pagi hari ini? Jadi Bapak Ibu semua, penyusunan Renja atau RKPD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sudah selesai. Tahapannya sudah selesai dan insya Allah tinggal menunggu penetapannya gitu ya. Mohon koreksi Pak Indra ya gitu ya. Penetapan RKPD itu tinggal menunggu saja gitu ya. Ditetapkan oleh kepala daerah. Setelah penyusunan RKPD yang di dalamnya adalah renja-renja OPD gitu ya. Tahapan berikutnya adalah gitu ya, ketika e-budgeting dan e-planning itu digabung, yaitu sekarang adalah fasenya penyusunan RKBMD ya. Di rencana-rencana kegiatan yang telah disusun oleh teman-teman semua gitu ya. Sebelum menyusun RKA gitu ya. Kalau dulu kan habis renja langsung RKA aja gitu ya. Nah sekarang sebelum menyusun RKA adalah menyusun RKBMD-nya terlebih dahulu. Ya, nanti RKBMD ini akan ditetapkan, gitu ya, ditetapkan dan menjadi dasar dalam penyusunan RKA. Gitu. Jadi ini salah satu tahap penting yang peraturannya itu sudah terbit sejak 2016 dan kita belum menerapkannya secara utuh. Nah kita coba gitu ya, kita coba di tahun ini kita bisa menerapkannya sejauh mana. Sebetulnya kalau IRKBMD-nya itu sudah terintegrasi dengan ICPD gitu ya, mau nggak mau teman-teman di perangkat daerah akhirnya harus menggunakan. Tapi sebelum itu diintegrasikan dan diterapkan dengan dengan ICPD, RKBMD-nya itu kita coba dulu, anggap aja ini sebagai latihan biar kita nggak kaget, jangan sampai penyusunan RKBMD menjadi hambatan dalam penyusunan RKA ya, karena disinyalir ke depan ini mau nggak mau gitu keniscayaan RKBMD itu dijadikan dasar. Apalagi gitu ya, tadi sudah disinggung oleh Ibu Kaban gitu ya, sudah disinggung oleh Ibu Kaban bahwasanya kondisi keuangan kita semakin kesini semakin menipis, tidak seperti biasanya gitu. Kalau dulu semakin tahun tuh anggaran ditingkatkan, kalau sekarang justru semakin berkurang. Dan kondisi tahun 2022 ya masih akan seperti ini gitu. Kalau kondisinya sekarang gelombang kedua pandemi semakin meningkat, kondisinya seperti ini. Target pendapatan nanti ini ada Pak Tugiman untuk semester 1 ini aja di luar target gitu ya. Cukup besar defisitnya. Ya. Ketika anggaran terbatas sedangkan kebutuhannya semakin membesar gitu ya. Ada gap gitu. Mau nggak mau ini RKBMD salah satu cara untuk memprioritaskan kegiatan-kegiatannya. RKBMD menjadi salah satu tools dalam mencermati usulan-usulan anggaran dari Bapak Ibu-Ibu semua. Jadi kalau ini para sekretarisnya hadir gitu ya, kalau sekretarisnya hadir sudah bisa mengantisipasi gitu. Jadi Pak Indra ke depan gitu ya, kalau misalnya nanti nyusun RKA tidak ada RKBMD-nya, coret aja gitu. Kalau kami di bidang anggaran udah seperti itu di BPKAD.
Jadi istilahnya gitu, bukan nyingsieunan, tapi memang seharusnya memang begitu gitu. Seharusnya memang begitu. Jadi nanti kalau di RKA belum menetapkan RKBMD-nya gitu ya. Kan di RKBMD ada RKBMD pengadaan, penghapusan gitu ya, pemusnahan, pemindahantanganan, pemanfaatan. Gitu. Ini kalau misalnya di pengadaannya gitu, itu di RKBMD pengadaannya tidak dicantumkan gitu ya, tidak dicantumkan, sudah kemungkinan besar akan di delete secara sistem gitu ya, usulan-usulan tersebut. Dengan kondisi demikian, pentingnya posisi RKBMD ini dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran gitu. Jadi mohon kerjasamanya teman-teman di pengurus barang, di sekretariat menjadi ujung tombak dalam hal pencermatan terkait dengan rincian dalam RKA nanti gitu yang akan disusun ya. Jadi ini yang mau kayak gimana, kita kemarin masih di triwulan pertama mungkin masih 3 triliun gitu ya defisitnya. Sekarang mungkin sudah 2 kali lipatnya, hampir 6 triliun gitu ya defisitnya. Itu bukan uang sedikit, akhirnya pencermatan. Sekarang masih berupa kebijakan gitu ya, masih berupa kebijakan pembatasan perjalanan dinas, Mamin, dan ATK gitu. Bisa jadi kalau misalnya itu tidak terpenuhi juga, yang lain-lain juga akan semakin dicermati. Salah satu toolsnya apa? RKBMD ini. Nah itu gambarannya Bapak Ibu semua, biar gitu ya, apa yang akan nanti akan disampaikan berupa paparan dari saya, dan mudah-mudahan bisa mengikutinya sampai akhir, sehingga apa yang menjadi kebutuhan kita bisa dipenuhi. Baik, John, kita mulai saja dari awal, John. Baik, izinkan saya untuk memulai. Dasar hukumnya terkait RKBMD adalah Permendagri 19 tahun 2016. Tadi yang saya sebutkan tadi sudah 5 tahun, sekarang sudah 2021. Ini 5 tahun RKBMD selama ini mungkin dalam tanda kutip tidak terlalu diperhatikan. Nah mudah-mudahan di tahun ini kita bisa memperbaikinya gitu, bisa memperbaikinya. Kemudian ditindaklanjuti dengan Permendagri 108 tahun 2016 tentang golongan kodifikasi, kemudian Perda kita 3 2019 dan Pergub 27 2018 tentang standarisasi sarana prasarana kerja aparatur pemerintah. Nanti kenapa ini ada kaitannya nanti dijelaskan. Ini terkait dengan sasaran kinerja, yaitu kami di BPKAD gitu ya, mempunyai target kinerja terwujudnya kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan aset daerah. Ini kebijakan pengelolaan aset daerah. Dalam pengelolaan aset daerah ada 11 siklus gitu ya. 11 siklus. Yang pertama adalah siklus perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Ini siklus ini yang harus kita tertibkan. Kita sudah alhamdulillah atas kerjasama yang baik di antara kita gitu ya. Kita setelah mencapai 10 kali berturut-turut opini WTP BPK gitu ya. WTP opini atas LKPD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Selama ini mungkin belum disinggung masalah RKPD, tapi tahun depan kita nggak tahu gitu, mungkin RKPD akan disinggung. Nah mudah-mudahan kita sudah siap ketika RKPD itu disinggung, RKBMD itu disinggung oleh BPK. Masuk indikator kitanya tingkat kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan aset daerah yang tinggi. Next. Nah ini tahapan penyusunannya. Tahapan penyusunan kebutuhan barang milik daerah berdasarkan Permendagri 19 tahun 2016. Jadi perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilakukan setiap tahun setelah rencana kerja SKPD ditetapkan. Ya. Jadi setelah renja ditetapkan, tahap berikutnya adalah menyusun RKBMD-nya.
Dalam usulan-usulan kegiatan tersebut, apakah ada rencana kebutuhannya dalam hal pengadaan, dalam hal pemeliharaan, dalam hal pemanfaatan, pemindahan, pemusnahan, dan sebagainya. Berikutnya, perencanaan kebutuhan merupakan salah satu dasar bagi SPK dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru dan angka dasar, baseline, serta penyusunan rencana kerja dan anggaran. Jadi, RKBMD menjadi dasar dalam menyusun RKA. Ya, sejatinya apa yang diusulkan di RKA, gitu ya, apa yang diusulkan di RKA harus ada dalam RKBMD-nya. Jangan sampai tidak gitu. Ya. Nanti kalau sekarang kan APH baru tahunya setiap kegiatan harus ada renjanya. Nanti kalau APH-nya semakin pinter, itu ditanyain nanti RKBMD-nya ada atau enggak. Gitu. Nah, ini ya, karena ini sudah menjadi aturan sejak 2016. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah kecuali untuk penghapusan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan atau standar harga. Standar barang, nah ini Bapak, Ibu-Ibu sekalian, coba diperhatikan dalam RKBMD, kita sharing aja, saya ulas lagi, walaupun sudah pada paham mungkin gitu ya. Dari dalam RKBMD itu isinya apa sih sebetulnya kan gitu ya. Ketika kita mengajukan usulan pengadaan. Nanti di RKBMD itu harus ada dulu standar kebutuhan. Yang mana misalnya suatu OPD gitu ya, salah satu OPD harus bisa menentukan standar kebutuhan. Standar kebutuhan itu apa? Kebutuhan maksimal aset gitu ya, barang milik daerah yang digunakan untuk memenuhi perangkat daerah dalam melaksanakan tupoksinya, gitu ya. Kan nanti ketahuan tuh, kita sudah menyusun anjapnya, kebutuhan personil berapa. Misal saya kan DPMP-TSP lah, kayak ini. Dulu menyusun anjapnya, kemudian ada peta jabatannya, kebutuhan berapa maksimal kebutuhan DPMP-TSP dalam melaksanakan tupoksinya perlu berapa orang pegawai. Ya, nanti untuk melaksanakan tupoksinya dari jumlah pegawai itu gitu ya, ada kebutuhan memenuhi sarprasnya, sarana prasarananya. Apa saja yang dibutuhkan, nah itu ditetapkan dulu gitu. Ditetapkan dulu kebutuhan maksimalnya. Ya. Kemudian nanti dilihat ketersediaan barang milik daerah existing. Jadi di standarnya berapa, misalnya perlu 100 komputer, gitu. Existingnya berapa komputer yang ada di DPMP-TSP? Ada 80. Gitu. Nah, berarti gitu ya, pengajuannya maksimal di 20 karena ada gap tadi gitu. Nah, ini terkait dengan standar kebutuhan ya. Kalau standar barang apa? Standar barang itu spesifikasinya. Karena DPMP-TSP ini pelayanannya menggunakan internet gitu ya. Semuanya sudah serba online, pelayanan perizinan dan penanaman modalnya, standar barangnya harus sudah high-hes gitu ya, harus kekinian gitu ya, harus bisa memenuhi permintaan pasar dan kebutuhan pelayanan ya. Kemudian ada standar harganya berapa gitu Suyadi. Nah gitu. Kemudian setelah kita bisa menetapkan tadi gitu ya, kebutuhan maksimal, bisa mendefinisikan barang existing gitu, dan menentukan besaran kebutuhannya berapa yang wajar gitu sesuai dengan standar kebutuhan tadi gitu ya. Kemudian perangkat daerah menyusun gitu RKBMD.
Nah, di dalam RKBMD ada rencana pemeliharaan, rencana pengadaan, gitu ya, rencana pemanfaatan, pemindahantanganan, dan penghapusan. Ini kenapa tadi di poin 3 kecuali penghapusan, gitu ya? Itu karena kalau penghapusan mah yang ada dihilangkan. Nah, ini terkait dengan penghapusan juga harus direncanakan karena gini, ini saya agak lama di awal gitu ya untuk tadi saya memberikan contohnya kebutuhan 100 komputer, existingnya 80 komputer. Tercatat di KIB-nya ada 80 komputer. Di usulan kegiatan untuk 2022 mengajukan 30 komputer. Padahal kalau misalnya dari standar kebutuhan 100 dengan 80 kan tinggal 20 lagi. Tapi di range-nya itu mengajukan 30 komputer. Nah, kenapa gitu? Nanti kan ditelusuri. Kalau berdasarkan sistem ya udah nggak bisa langsung delete aja. Yang bisa diusulkan hanya 20. Nah, kalau mau tetap 30 berarti dihapuskan dulu gitu. Direncanakan untuk dihapuskan dulu. Ya, yang 10-nya karena yang kenapa ngajuin 30? Iya, kita punya 80 tapi yang 10-nya rusak, Pak. Oh ya udah gitu kan. Direncanakan untuk dihapuskan. Ini apa gambaran sederhananya gitu, terkait dengan salah satu aset. Next, John. Pengertian manfaat tadi yang sudah saya sebutkan ada di Permendagri 2016 ini pedoman kita gitu ya. Primbonnya gitu, primbonnya orang aset gitu, keluarga besar aset ya di Permendagri. Ini apa definisi dan manfaatnya seperti yang saya sebutkan tadi lah, sederhananya seperti itu ya. Mudah-mudahan lebih mudah dipahami. Next. Nah, ini alur informasi. Nah, ini kan sekarang standar kebutuhan barang milik daerah disiapkan. Sudah jauh-jauh hari gitu ya. Dan ini sebenarnya tiap tahun tinggal diupdate saja gitu ya. Kebutuhan untuk standar harga mungkin teman-teman sudah paham gitu ya. Sudah sering untuk komponen gitu ya. Standar harga untuk komponen gitu ya. Untuk isi komponen karena butuh sering ini. Kemudian untuk tadi jumlah barang existing ada di KIB lah bisa kita lihat. Yang belum kita biasa adalah menyusun standar kebutuhan barang milik daerahnya. Ya, jadi tadi yang standar kebutuhan barang milik daerah itu kita harus bisa menyusun kebutuhan BMD maksimal di tiap perangkat daerah. Nah, ini sampai kemarin hari Jumat gitu ya. Hari Jumat atau hari apa ya kita dengan Kemendagri gitu ya. Aturannya itu belum ada terkait untuk bagaimana cara perhitungan menyusun kebutuhan barang milik daerah. Jadi oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya mangga selama belum ada panduannya gitu ya dikira-kira gitu kan dikira-kira disesuaikan tingkat kewajarannya misalnya gimana gitu ya misalnya kok dikira-kira Pak tertunggu pisan gitu ya sekarang karena belum ada BPKD juga belum menyusun nanti mungkin ke depan karena ini terkait dengan SOTK kemudian struktur organisasi yang terus berubah gitu ya ini akan terus bergerak gitu. Nah, misalnya di sisi kewajaran, tadi DPMB TSP 100 pegawai nya manyating gitu ya, kebutuhan maksimal dalam penyediaan komputernya ada 200 gitu. Kalau gitu kan 100 pegawai kebutuhan maksimal komputernya 200, berarti seorang 2 gitu. Apa iya gitu ya. Nah, ini kan menjadi ini. Oh, ininya ada 100 pegawai, berarti ya kira-kira masing-masing wajarnya itu satu orang satu.
Adapun misalnya 10 komputer lagi itu kebutuhannya untuk pelayanan. Jadi ya 110, 120 masih wajar lah gitu ya. Kayak gitu. Kemudian RKBMD penyusunan RKPMD gitu ya. Ini kami kalau berdasarkan Permendagri ke Juni minggu ke-1. Juni minggu ke-1. Dan paling lambat kalau sekarang kondisinya gitu ya. Paling lambat kondisinya sekarang mungkin di akhir Juli lah gitu ya. Di akhir Juli kita bisa dikumpulkan. Karena ini sudah disurati mungkin dari bulan kemarin sudah ada surat dari lewat Polsekda untuk meminta OPD segera menyiapkan RKBMD-nya. Begitu RKPD itu ditetapkan ya sebelum, nah ini kan fasenya itu setelah RKPD dan sebelum penetapan UAPPAS. Nah ini ditetapkan dulu RKBMD-nya. Ya perkiraan ya di akhir Juli inilah gitu ya kita bisa rencana mau mengajukan penetapannya sebelum keluar PPAS. Kemudian baru menyusun RKA gitu ya. RKA, kemudian setelah itu ada rencana umum pengadaan barang jasanya. Jadi ada saya lihat di sini Pak Rudi Rinaldi ya. Jadi RUP itu rangkaian ujung dari ini 3 tahapan tadi ya, RKPD, RKBMD, RKA, DPA, kemudian RUP. Next. Ya, Pak Rudi ya. Jadi RUP itu kalau misalnya idealnya mah dirunut dulu bener tuh gitu. Nanti ketika pengadaan bising masalah dari perencanaan awalnya di ini. Oke, dalam penyusunan tahapan penyusunan usulan RKBMD kan kita punya UPTD, Balai, KCD gitu. Yang khususon adalah distrik gitu ya, punya sekolah gitu ya. Sebagai subkuasa pengguna barang gitu ya. Kuasa pengguna barang pembantu gitu ya. Dari sekolah ngajuin ke KCD-nya, di UPTD dikumpulkan dulu, kemudian diusulkan kepada pengguna barang gitu ya, di dinas induknya gitu. Kemudian diusulkan kepada gubernur melalui Pak Sekda. Nanti kami sebagai pejabat penatausahaan kepala BPKD akan memfasilitasi dalam hal penetapan RKBMD-nya. Jadi Bapak ini bukan sebetulnya BPKD mah juru tulisnya Pak Sekda sama Pagub gitu ya. Jadi kalau misalnya terkait dengan dokumen-dokumen aset barang milik daerah gitu ya, sejatinya Pagub dan Pak Sekda yang membutuhkan. Karena di Permendagri itu bahasanya itu kepala daerah coba aja gitu ya. Jadi bukan kami gitu. Jadi mohon kerjasamanya bila kami meminta dalam rangka memenuhi ketertiban administrasi untuk pimpinan-pimpinan kita. Gitu. Ya demikian. Jadi dimohon kerjasamanya. Bila ada kesulitan dalam ini segera dikomunikasikan. Ya sehingga kami bisa membantu gitu. Kami bisa membantu apa yang menjadi kesulitan, apa yang menjadi permasalahan, sehingga ini bisa dikomunikasikan dengan baik. Next. Ruang lingkupnya tadi ada 5 kalau dibahaskan Permendagri, pengadaan, utamanya sih pengadaan, kemudian jangan lupa pemeliharaan ya gitu ya. Kita punya aset-aset ya, pemeliharaan itu harus ada. Kita berani membangun ya harus kita bertanggung jawab dalam hal pemeliharaannya. Kalau enggak hancur nih gitu ya. Kemudian pemanfaatan. Ada enggak aset-aset yang bisa kita manfaatkan untuk bisa menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah. Kemudian pemindah tanganan ya.
Kalau ada aset-aset yang mau dihibahkan gitu ya, atau mau dipeminatangankan gitu ya, mau dijual, mau di ini gitu. Ya dibuatkan RKBMD-nya. Dibuatkan RKBMD-nya. Ya. Dan terutama ini yang suka menjadi masalah nih, yang krusial gitu ya. Tadi pengadaan pemeliharaan sudah disinggung, ini penghapusan nih. Dalam penghapusan tidak bisa tiba-tiba gitu ya, mau direnov, pagarnya dibongkar begitu saja. Ya dari sekarang tahun depan mau ngebongkar apa sih gitu ya? Mau ngebongkar gedungnya, mau ngebongkar atapnya, ngebongkar pagarnya gitu ya, kamar mandinya gitu ya. Ini masukin dalam RKBMD-nya, jangan sampai dianjurin dulu baru diurus masalah penghapusannya gitu, pemusnahannya, pembongkarannya gitu. Nah ini kan nanti bermasalah, tidak tertib secara administrasi. Ya ini yang terkait dengan penghapusan ya, terutama di Disdik lah gitu ya, yang banyak kita jumpai sekolah-sekolah kan hampir tiap tahun ada pembangunan, ada renovasi, pembangunan kelas baru gitu. Kadang-kadang membongkar bangunan sekolah yang lama. Nah ini nggak bisa tiba-tiba gitu, karena harus masuk dulu dalam RKBMD-nya gitu ya, dan penetapan penghapusan tuh Pak Gup itu nggak sebentar, lama gitu ya tanda tangannya, jadi harus dipersiapkan dengan baik. Next. Nah RKBMD pengadaan mulai dari ini gitu ya, renja, kemudian tadi gitu ya usulan kebutuhan barangnya dilihat berdasarkan jumlah kebutuhan maksimal gitu ya. Tadi gitu ya, barang inventaris yang tercatat gitu. Jadi kebutuhan realnya berapa, nanti ketahuan Pak Ibu-Ibu ya, ini kita sudah koordinasi dengan anggaran. Tim SIPD kan ada di kita juga, di BPKD gitu. Ini akan menjadi dasar gitu ya, kita nyari formula dalam RKA gitu. Nanti nggak ada RKA yang tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba gitu. Ya, waduh ini kumaha tuh da mah Pak Kadis nu hoyong. Ya, makanya disesuaikan dulu gitu. Secara administrasi disesuaikan dulu gimana caranya supaya benar gitu ya. Jadi keinginan pimpinan kita bisa penuhi gitu, secara administrasi kita bisa terselamatkan juga. Next. Kemudian RKPMD pemeliharaannya gitu ya. Kenapa kita di di catatan kita gitu ya, kondisi barang seperti apa ya, yang rusak ringan, rusak berat kan seperti apa gitu ya, usulan jenis pemeliharaannya seperti apa gitu, sehingga menjadi pemeliharaan tahunan. Misalnya kayak mobil gitu ya, kan banyak ya kalau misalnya temuan di inspektorat tuh gitu ya, di di bengkel Puput Jaya, nah gitu. Nah ini nanti kan dilihat gitu ya si kondisi barangnya gitu. Next. Nah ini progresnya, ini progres dari berapa ya, 34 perangkat daerah gitu, yang ini yang baru masuk ke kita baru 19 ya, baru 19. Berarti ada sekitar 25 OPD lagi yang belum mengirim gitu ya usulan RKBMD-nya. Ini demikian, bila ada yang merasa Pak saya sudah, maka dikonfirmasi dengan Pak Agus Joni lah gitu ya. Dengan Pak Agus Joni satu pintu semua dikoordinasikan, bisa dicek nanti gitu. Karena ini yang berdasarkan yang masuk kita sampai tanggal 12 Juli kemarin gitu ya. Gitu ya, sampai dengan tanggal 12 Juli kemarin. Mulai dari BPKD, Inspektorat gitu ya. Bina Marga gitu. Ini Bina Marga yang yang banyak aja, alhamdulillah ini gitu ya. Terima kasih Pak Marna, saya lihat tadi ada Pak Marna gitu ya, DPMBTSP udah gitu ya. Kemudian Parbud sudah gitu ya, alhamdulillah ini. Nah ini yang
belum apa yang yang menjadi kendala apa gitu ya. Nanti kita bantu gitu ya, kita bantu karena ini kepentingan kita bersama gitu. Nanti kalau kita tetapkan tanpa disertakan gitu ya, 2-3 perangkat daerah kan gimana gitu ya, enu bolong nanti dasar RK-nya apa gitu. Usul saya sih gitu ya, gitu udah bener belum ya ini, kirim dulu aja gitu ya, kirim dulu aja nanti dievaluasi gitu ya oleh teman-teman di sini gitu ya, di BPKD gitu ya, di timnya Pak Jody ini tiap hari ngecekin RKBMD sesuai dengan standar, dan nanti biar ada feedback, oh ini harus diperbaiki, oh ini tidak sesuai dengan KIB-nya hasil auditit kemarin dan sebagainya. Next. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jelas, bisa diterima dengan baik, bisa difahami gitu ya tujuannya gitu ya.